Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fil udhiyati ing dalem mertelakaken penyembelihan kurban. Dalam kitab-kitab fikih enten ingkang damel redaksi udhiyah, enten ingkang damel redaksi yang lain kados tadhiyah. Maksudipun sami yaiku penjelasan tentang ibadah ingkang berupa penyembelihan hayawan kurban. Gusti Allah dawuh, fasholli li rabbika wanhar. Itu dalil asal tentang ibadah penyembelihan hewan
fasoli moko sholat sapa sira. Kan maksud sholat ini para ulama menjelaskan ini sholat Idul Adha. Waktu sholat perintah selanjutnya adalah wanhar. Wanhar dan beliau hayawan kurban. Kita dalil asal. Nek dalil hadis-hadis kanjeng Nabi dikakah. Dan diantaranya terjemahan ini tidak ada amalan yang dilakukan oleh Ibnu Adam atau menungso kula kali panjenengan, amalan yang dilakukan pada Yaumun Nahr. Yaumun Nahr itu hari raya kurban, yang menunjukkan tanggal 11 bulan Dzulhijjah sampai akhir hari-hari tasbih. Tanggal pinten berarti akhir hari tasbih tanggal 13. Karena menurut madhab Syafi'i hari-hari tasbih itu 3 hari, 11, 12, 13. Menurut madhab yang lain hanya 2 hari, 11 dan 12. Amalan yang paling dicintai oleh Allah pada saat itu, yang paling utama adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Ya jo gimana nih akan mengalirkan darah beleh-belehan. Beleh-belehan hayawan korban itu tersebut mengalirkan darah, karena binatang seperti kambing, sapi, unta ketika disembelih otomatis mengalir darah. Yang paling utama di momen tersebut, ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah mengalirkan darah, artinya menyembelih hayawan kurban. Dan hayawan-hayawan yang dikurbankan itu nanti di hari kiamat akan datang lengkap dengan sumu, bahasa Indonesia tanduk, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya di hari kiamat. Dan pahala menyembelih kurban itu cepat nyampe langsung dumateng Allah sebelum darah binatang yang disembelih untuk kurban itu menetes ke bumi. Cepat pahalanya sebelum menetes. Bayangkan itu kan berapa detik nih wong pedusnya wis lemah dibelah darah menetes bumi, kan itu kan detik sebelum menetes ke bumi. Pahala ibadah kurban sudah nyampe dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu katakan Nabi disebut fatihu biha nafsa, maka lakukan penyembelihan kurban dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Dalam hadis yang lain Rasulullah dawuh auzimu duhayakum, auzimu, perbesar binatang penyembelihan kurban. Jadi milih-milih, jo sembarang wedhus dituku dibelah kanggo kurban. Ya milih wedhus hal seger, hal lembu, akeh dagingnya ngoten. Karena apa? Karena besok binatang yang disembelih untuk kurban itu akan menjadi kendaraan kita di atas sirat. Fa innaha matoyakum fis sirat. Makanya boleh orang sehat, hal seger, hal lembu. Misalnya ketika
kita jadikan sebagai tumpahan kendaraan itu kuat. Nomor dusik beri, hang korban wonge lembong misalnya. Ya. Kalau hang sehat, hang lembong, hang daging kan. Ini dalil tentang penyembelihan binatang korban. Lajeng nopo hukume ngeten. Fa ammal udhiyatu mongko utawi anapun nyembelih binatang korban iku fasunnatun muakkadatun. Maka sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ada sunnah yang sangat dikuatkan, dikokohkan. Nah, saged ya bagi yang mampu jangan ditinggalkan. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan untuk yang mampu. La tajibu ora wajib apa udhiyah illa bin nadri kejaba kelawan nadar. Jadi hukum menyembelih binatang kurban itu sunnah muakkadah, tidak wajib kecuali nadar. Dan nadar menjadi wajib. Jadi ibadah-ibadah yang sunnah itu apabila dinadari maka berubah menjadi wajib. Karena mungkin enten kurban sunnah, kurban biasa, enten kurban wajib apabila dinadari. Nah, mungkin tata cara pembagian dagingnya itu tidak sama. Makanya dengan menjadi panitia itu wakil dari mudhofi, dari orang yang berkorban. Ya, maka harus jelas hewan yang dikorbankan ini apakah masuk kategori korban sunnah atau korban wajib. Ya, korban sunnah cara pembagian dagingnya sepertiga disedekahkan terhadap fuqara masakin, sepertiga malih dihadiahkan kepada selain fuqara masakin, orang-orang yang mampu itu sebagai hadiah, sepertiga malih bisa dimakan untuk orang yang berkorban dan keluarga. Tapi sebaiknya yang afdal itu disedekahkan sedaya, kecuali hanya sebagian mawon yang dimakan oleh orang yang berkorban dalam rangka tabarukan ngalap berkah jaga. Karena tujuannya korban itu ya diantaranya di samping takarrub dumateng Allah kan sedekah, ibadah sosial dibagikan dumateng tiang-tiang ingkang membutuhkan fuqara masakin. Itu diantara tujuan daripada korban. Ya bolehlah makan, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Sing sae sedhi mawon cukup kanggo ngarep berkah, yang lain pun sedekah. Itu nek korban sunnah. Tapi kalau korban wajib seperti nadar nimau, maka pembagian dagingnya semuanya harus disedekahkan. Yang berkorban termasuk keluarganya tidak boleh makan. Yang kedua dibedakan bagi panitia. Ya saged ditakoni hang deleh nopo hewan korban. Sampai ini korban sunnah, korban wajib, jelaskan supaya pembagian dagingnya ya jelas nih. Rata-rata memang korban sunnah. Niku mohon dijelaskan, ngomong lagi korban sunnah.
kalau tanpa menjelaskan korban sunnah nanti akan jatuh korban wajib. Tidak mau dijelaskan. Jadi kan kebanyakan orang awam misalnya itu wedhus solo gitu. Sabulan sadurunge setengah bulan sebelumnya harus tugas wedhus wis. Yo waktu takoni wong kanggo nopo wani korban kan ngoten wis jawabannya. Lah niku sebagian ulama berpendapat ini jatuh korban wajib. Gitu. Padahal umumnya kan ngoten jawabannya. Ketika beli kambing dituntun misalnya takon wong. Kanggo nopo Pak wedhus Pak? Ayo kira-kira jawaban yang penting. Kanggo kurban memang kanggo kurban. Lalu itu ulama yang berpendapat itu masuk kurban wajib. Walaupun toh ada sebagian ulama lain yang berpendapat itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kadang ada diniati sunnah yang berarti kurban sunnah, kurban biasa. Karena memang ini mungkin berbeda cara pentasarufan pembagian daging kurban tersebut. Wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane wektune udhiyah iku ba'da mudhi qadri rakaataini ing dalem sawise kelewate kira-kira 2 rakaat wa khutbataini lan 2 khutbah khafifataini kan enteng karune. Awal masuk waktu menyembelih kurban yaitu setelah kelewat kira-kira 2 rakaat sholat plus 2 khutbah yang ringan, baru masuk waktu menyembelih kurban. Nek dereng niku ngaten, sebelum itu belum masuk. Walaupun umpami boten sholat, walaupun boten sholat, waktu sholat apa? Sholat Idul Adha. Makanya untuk menandai itu hanya coyo damel sholat itu. Oh, begitu masuk waktu sholat Id itu, nah, kita sholat 2 rakaat, setelah itu khutbah 2 kali khutbah yang paling ringan apa kata, biar masuk wis waktu untuk menyembelih. Sebelum itu ya dereng masuk. Jadi umpama wedhus dibeleh sadurunge sholat jam 5 misalnya dibeleh wedhus ya bukan kurban itu karena belum masuk waktunya. Ya sami kali niko sembahyang subuh jam gitu jam 3 ya belum masuk waktunya. Nanti berakhir menyembelih kurban itu maghrib tanggal 13, maghrib tanggal 13 akhir hari tasyrik. Setelah kelewat itu berarti ya bukan kurban lagi karena waktunya sudah habis. Putus itu akhir daripada menyembelih kurban ya itu akhir hari tasyrik suruh seperti ini. Wahia, jadi berarti waktu penyembelihannya ada 4 hari ya, mulai tanggal 10 habis sholat Id itu sampai tanggal 13 maghrib, 4 hari. Makanya ya, boleh disembelih di tanggal 10, boleh tanggal 11, tanggal 15, tanggal 13 silakan. Wahyalan utawi udhiyah iku napa? Iku sunnatu kifayatin, sunnah kifayah. Fi haqqi ahli baitin ing dalem haqqi ahli omah ta'addadukan wewilangan sapa ahlu bait. Untuk
satu keluarga yang lebih dari satu orang dalam satu rumah, misalnya terdiri dari bapake, emake, anake telu, misalnya gangsal 5 kepala, namanya ahlul bait satu rumah. Maka berkorban untuk ahlul bait hang jumlahi 5 niku lebih dari satu kali, ya kali, ya 3, ini contoh mawon. Niku hukumnya sunnah kifayah. Kalau memang itu mampu di antara 5 orang itu, bapake, emak, salah satu dari 3 anak itu sunnah kifayah. Ataupun ketika ada satu orang dalam satu rumah ini yang melakukan penyembelihan kurban, maka yang lain kesunatannya sudah gugur. Itu namanya sunnah kifayah. Jadi cukup diwakili satu orang, yang lain sudah gugur. Ya sampai kali fardu kifayah wae enggak urusan jenazah ya. Apabila ada orang Islam yang meninggal, maka orang Islam yang hidup ini fardu kifayah melakukan 4 hal. Nopo? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Sebetulnya ada satu yang ditinggal. Apa kira-kira? Mikul, gotong, ya kan? Nah, ini yang ditinggalkan. Biasanya kalau mati kira-kira apa bisa melakukan dewa kados? Mari ditusi terus di masjid melakukan dewa, mari di sholatin di kuburan melakukan dewa kan boten. Dipikul kan, ini mikul ini yang kelima yang biasanya dia disebutkan. Nah, ini sunnah apa? Wajib kifayah hukum. Satu di antara sekian banyak orang dalam satu kampung itu enten mengerjakan, yang lain gugur. Itu namanya wajib kifayah. Nah, sunnah kifayah ini satu di antara mereka sudah melakukan, yang lain kesunatannya sudah gugur, dan lagi-lagi itu bagian mana? Karena memang hadis kami tadi belum jelaskan dari awal, ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada momen-momen tersebut adalah menyembelih binatang kurban. Jadi seandainya ya, kita saat itu punya uang yang sekiranya cukup untuk membeli binatang kurban, katakan kita sudah punya uang lebih dari yang kita butuhkan dengan keluarga, untuk lebih sekiranya cukup untuk beli 1 ekor kambing misalnya, pinter regane kambing 3.000 ya, 3 juta lah ya. Untuk satu keluarga kebutuhannya sudah lebih, kita punya lebih 3 juta. Nah, ini pada momen tersebut, daripada uang ini dibagi langsung berupa uang, itu lebih utamanya uang ini dibelikan kambing, kemudian disembelih untuk kurban. Jadi memang podo-podo saya ini, podo-podo ibadah sosial. Sedekah dengan uang kan juga berpahala ibadah. Tapi pada momen tersebut, hari-hari tersebut, 10 Dzulhijjah sampai 13, niku yang lebih utama dibelikan binatang kurban lalu disembelih daripada dibagi langsung. Kan ada waktu-waktu tertentu dengan ibadah-ibadah tertentu. Wa illa lamun ora ta'addadu fasunnatu ainin, apabila dalam satu rumah itu, satu keluarga itu hanya sebantang kara, cuma wong siji tok dan dia mampu, maka sunnah ain itu artinya sunnah yang melekat pada pribadi orang itu.
siji lho. Mboten enten liyane kan sunnah ain. Nek lebih dari satu sunnah kifayah. Satu yang melakukan, yang lain sudah gugur kesunatannya. Nek wong siji berarti sunnah ain. Wa akhir waktiha lan utawi akhir waktune udhiyah iku hurubus syamsi suruh srengenge maghrib min akhiri ayyamin tasdiki saking piro-piro dino saking akhir piro-piro dino tasdik yaitu tanggal 13 itu maghrib maka sudah berakhir waktu penyembelihan binatang kurban. Faman maka utawi sapa yang iku lam yudhi lamun ora nyembelih kurban sapa man hatta madha sehingga nyetok liwat apa al waktu-waktu apabila seseorang itu belum menyembelih binatang kurbannya sampai habis waktunya. Jadi kok maghrib tanggal 13 Dzulhijjah berarti pun telas. Pedusnya durung dibelih, sapine durung dibelih, untane durung dibelih. Kita lihat dulu, ditafsir lah. Fa in kana maqalamun ana apa kurban iku tatawuan kurban sunnah lam yadbah maka ora beleh sapa man bikos ditatqiyati kelawan nejo niat hayawan kurban karena sudah kelewat waktunya niku nek kurban sunnah kurban biasa niku maka ketika menyembelih kambing tersebut atau sapi atau unta wis ojo diniati kurban. Kenapa? Waktunya sudah lewat. Entek. Jadi waktu petang dino jadi belia-belia sampai entek waktu ini maka disembelih tidak niat kurban. Dagingnya bukan daging kurban lagi wis itu kalau kurban sunnah atau bukan. Wa in kana lamun ana apa kurban iku manduron kurban kang dinadari apabila itu kurban nadar berarti kurban wajib gitu lazimahu moko wajib iman apa ayu dohiyan beleh kurban sapa man qodaan kelawan qodok. Kalau itu kurban wajib yang dibeleh-beleh sampai entek waktune maka wedhus niku ya belehan dengan niat kurban tapi namine qodok bukan adat malih qodok. Kan salat enten salat adat enten salat qodok. Nek salat adat niku salatnya dikerjakan selama masih ada waktunya namanya adaan. Tapi kadung wis telas waktune niku salate namine qodho. Niku salat subuh jam 7 niku namine napa ya? Qodho. Entek waktu subuh jam 7 qodho namine qodhoan billahi ta'ala. Jadi buatan adaan mari ya. Kalau sebelum habis waktunya kan adaan. Ya kan sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Kalau masih ada waktunya. Jam itu salat subuh sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan. Tek waktunya wis kotor. Nah ini kurban wajib kalau sudah habis waktunya begitu maghrib malam 14 Dzulhijjah sudah habis waktunya. Belian itu tapi kodok tapi bukan adat lagi wa takunu lan ana apa udhiyah iku bidabhi jazaati dhonnin
kelawan beleh wedhus domba jadaah. Laha kang iku keduwe jadaah sanatun utawi umur setahun, wa ta'anat lan manjing apa jadaah fisaniyati ing dalam tahun kang kaping pindho. Untuk hayawan binatang yang disembelih untuk kurban itu memang binatang-binatang tertentu. Dalam Al-Quran disebut mimbahi matil an'am. Napa maksudnya bahimatul an'am? Binatang tertentu. Napa mawon? Kambing, sapi, unta. Kambing dengan segala macam variannya, kan macam-macam kambing. Kambing domba, kambing kibas, namanya wedhus kacang, namanya etawa, yang terbalik kira-kira gunung. Pokoknya segala macam kambing. Semua bisa disembelih dengan maksud kuliah. Sapi ya kan dengan segala macam variannya. Sapi Bali, sapi Jawa, Limousin, namanya bison. Rambut. Bison apa asal? Bison. Sapi Amerika yang Tapi sapi ya. Ya pokoknya sapi pokoknya ya. Pokoknya sapi gitu. Yang penting sapi. Dengan segala macam variannya katanya. Sapi pokoknya. banteng apa asal kebun? Kalau kebun masih kategori sapi. Banteng itu ada sapi mana ini? Terus pokoknya sapi lah. Dulu nih unta kata, itu namanya bahimatul an'am. Yang lain tidak boleh. Rusak. Bukan kambing rusak itu, kelihatan nama sendiri. Tapi yang lain tidak boleh. Paling kecil memang kambing, paling kecil. Di bawah itu. Ya, tapi kan kambing memang ada kaul ngeten kaul iki, bahkan yang berpendapat ini termasuk Syekh Zakaria Al-Ansor. Bagi orang yang fakir, orang yang melarat, tidak mampu beli kambing, tapi dia ingin sekali mendapatkan pahala kurban. Kepingin mendapat pahala kurban, mau beli kambing nggak mampu. 3 juta itu kan bagi orang nggak mampu kan yo abot. BPJS mau 100.000, tapi kepingin mendapatkan pahala kurban 100.000. Tuh bawa keting jago, ayam jago, atau nopo pitik mintok kan. Nah, pilihan dengan niat kurban. Tapi kau ini jangan dipublikasikan. Hanya orang-orang tertentu mawon itu jangan dipublikasikan. Tidak dipublikasikan pakai korban petik jago. Dengan korban wedhus begitu. Jadi untuk orang-orang tertentu ya itu melarat tapi kepingin oleh jajaran korban katanya itu bisa mengikuti kaul ini. Jadi kaul ini beragas. Untuk wedhus domba doknena itu syaratnya umure niku lebih dari 1 tahun. Umure lebih dari 1 tahun. Auduna sanatin utawa kurang setahun, wasakoto lan puel
Apa muqaddamu asnaniha untuk bagian karepe jadaah. Belum 1 tahun tapi pun kuel untune. Itu boleh. Sampai kali tentang menungso dianggap balik niku enten kalane balik ditandai dengan umur. Apabila sudah genap 15 tahun laki-laki perempuan berarti sudah balik. Ada yang ditandai dengan ihtilam. Napa ihtilam? Mimpi basah. Napa mimpi basah? Ya sepaham kabeh wis lah mimpi basah. Belum 15 tahun tapi ihtilam, sudah pernah mimpi basah, maka sudah balik. Binatang kurban ini ada kalanya dengan tahun untuk wedhus domba itu 1 tahun lebih. Kalau belum, tapi sudah kuel. Tapi kuel yang alami, dicatat. Kuel yang alami, kuel karepe dewek, ngoten lho. Ojo dicatheti. Pedagang kambing biasanya kan, ngoten niku supaya kambinge payu, ngoten. Dianggap wis kuel ngoten. Dicakup itu penyiksaan itu ya, tidak boleh usol itu menyiksa. Loro kita itu sakit gigi itu mawon nek cabut ya leren di nopo si suntik nopo bius. Nek boten-boten ya nopo kira-kira. Lah niki lho dicatut saenake yang kira-kira boten sakit. Ya harus punya rasa kebinatangan, pri kemanusiaan juga pri kebinatangan. Tak boleh karena sekedar supaya payu mawon menyiksa hayawan. Itu untuk khusus juga 1 tahun lebih. Wa minal ibilir saking unta ma iku ma unta lahu kang yo kedhe ma khamsu sinina utawi 5 pira-pira taun. Waktu antara mancing apa ma bisa disati ing dalam tahun kang kaping 6. Untuk unta minimal usianya niku 5 tahun lebih. 5 tahun sudah masuk tahun ke-6, 5 tahun lebih. Kurang dari itu tidak boleh. Kecuali nek well. Wa minal baqari lan saking sapi poma sapi lakukan iku dima sanatan utawi umur 2 tahun wa analan mancing opoma fisalisati ing dalem taun kang kaping 3. Untuk lembu sapi minimal umur 2 tahun. 2 tahun lebih. Belum tapi kuel. Jadi aturan-aturan itu. Wal badana turan utai unta iku tujisi unyukupi apa badana an sab'atin saking petunggo wa kadaran iku kaya mangkono badana al baqarah utawi sapi. Untuk sapi unta yang disembelih dengan niat kurban itu bisa untuk 7 orang, ini maksimal. Sapi unta maksimal untuk 7 orang. Lebih dari itu tidak bisa. Kurang buat nopo-nopo. Misalnya ada orang 1 kurban sapi, yo sekitane angsal. Wedhus mawon kali angsal itu sapi. Wong siji sapi boleh. 2 orang boleh. Untuk 3 orang boleh sampai maksimal 7 orang. Maksimal. Boleh lebih sapi dan unta. Sahabat Jabir itu ya pernah dawuh itu kami saat itu terkadang berkorban unta sapi untuk 7 orang. Itu hadisnya. Jadi sapi unta itu maksimal 7 orang. Wa amma syatulan utai anapun wedhus iku fala tujisi mongko
ora nyukupi apa sah illa an wahidin kejaba saking wong siji maka ahli baiti serta ahli umai wahid. Untuk kambing jatahnya satu kambing satu orang. Satu kambing satu. Tidak boleh lebih. Adapun ada ungkapan satu keluarga itu maksudnya adalah pemberian pahala mawon. Misalnya diko kurban dus tunggal atas nama diko satu orang, tidak boleh lebih. Kemudian diko menghadiahkan pahalanya terhadap satu keluarga itu boleh. Pahalanya maksudnya ya. Nah atas namanya tetap harus satu orang, satu kambing satu orang, tidak boleh satu kambing dua orang. Tapi penyertaan pahala, menghadiahkan pahala itu boleh pada siapa. Yang penting kita harus paham bahwa satu kambing jatahnya hanya untuk satu orang. Karena ya pun viral tentang medsos itu ya, salah satu penceramah itu mengatakan bahwa satu kambing bisa untuk satu keluarga. Sempat jadi rame saat itu. Akhirnya para ulama kita belajar maksudnya itu ngoten niku untuk jatah tidak boleh lebih dari satu. Tapi kalau menyertakan pahala ke orang lain tidak jadi masalah. Tapi jatah tetap satu orang. Perlu diperjelas supaya Bapak Ibu jamaah ikan dunia barangkali itu pengantar pengawasan pada pagi hari ini. Monggo kita lanjut, kita sambung dengan season tanya jawab barangkali ya. Sesuatu hal yang perlu ditanyakan terutama di masalah yang perlu jelaskan di Quran. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang beberapa yang ditakutkan ini masalah klasik sebetulnya. Yang selalu ditanyakan setiap tahun. Yang pertama masalah kulit dan untuk panitia tidak boleh menjual ayamnya. Nah, seandainya ini yang karena panitia sekarang ada rencana kulit itu mau dimanfaatkan untuk bagaimana. Yang kedua terkait dari bagian korban ini, kalau ada yang meminta misalnya kepala itu ada yang mau memilih panitia ini bagaimana. Terus seandainya itu sudah dibeli pemanfaatan uangnya itu terus beli. Terus ketiga, untuk orang-orang yang bekerja yang kerja bakti pada saat korban itu mestinya ada yang namanya konsumsi Pak ya, konsumsi itu apakah sakit misalkan dari korban itu dimasak untuk makanan mereka. Dan kepala sudah tadi oleh ada yang minat kepala sudah. Dan untuk panitia apakah itu siapa bagian untuk panitia atau apakah panitia itu boleh diberikan bagian dari program? Karena panitia yang tempat bagian yang untuk seluruh warga itu sudah satu-satu, dan tagihan panitia itu kalau untuk dipakai oleh terkait karena upayanya membantu pejabat bilang. Dan terakhir masalah sepertiga bangun itu mutlak untuk hewan untuk yang sudah berkorban sepertiga itu langsung mutlak. Nah, kalau mutlak mungkin panitia perlu
Pak kulit. Jadi pokoknya makanya mau di awal kalau saja yang kurban itu perlu diperjelas karena ada dua macam kan, kurban sunnah, kurban wajib. Ada. Jadi diperjelas kali. Nah, kurban nadar wajib itu semuanya harus disedekahkan, semuanya. Boleh makan. Untuk kurban sunnah, jadi tata caranya kan, sepertiga sedekahkan fuqara masakin, sepertiga